Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rahel. Nah, kalian sedang menonton Rahel Official. Sekarang aku akan membahas satu tema yang mungkin buat kalian berguna. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe channel aku, like kalau kalian suka, dan jangan lupa share biar teman-teman kalian juga tahu apa yang aku bahas. Oke teman-teman, sebelumnya aku ulangi lagi, nama aku Rahelza. Em, aku adalah seorang mahasiswa ya. Dan for your information juga, aku adalah seorang tunanetra tapi low vision, masih bisa melihat. Gitu. Bukan bermaksud untuk apa ya, tapi untuk memperkenalkan siapa Rahel aja. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas satu topik yang mungkin berguna bagi kalian dan bagi diri aku sendiri. Gimana sih kuliah itu? Gimana sih? Gitu. Apa sih yang menjadi eh beban di kuliah itu? Sebenarnya kuliah itu nggak beban sih, tergantung kita yang menjalaninya sih teman-teman. Nah, sebelumnya aku kuliah di salah satu universitas swasta di Kota Pekanbaru, Universitas Abdurrahman Pekanbaru, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, teman-teman, banyak sih yang ngomong atau yang tanya, gimana sih kuliah itu susah nggak gitu, takut nih banyak banyak tugas atau dosennya killer atau segala macam. Kan kebanyakan image kuliah tuh kayak gitu gitu ya, image para dosen tuh kayak gitu gitu. Tapi teman-teman, nggak semua dosen kayak gitu. Mungkin yang teman-teman dengar selama ini kayak gitu ya, tapi kayak dosen aku tuh nggak, kita bahas satu-satu ya, killer enggak tuh. Tuh, ada pun dosen yang killer tapi ya emang emang kayak gitu dianya gitu, emang kayak gitu bapaknya, emang kayak gitu ibunya, tapi hatinya baik kok. Terus kalau dosen tuh biasanya masalah nilai pelit. Masa nggak kayak gitu? Tergantung gimana mahasiswanya berusaha untuk mendapatkan nilai, gimana mereka mengerjakan kuis, tugas, UTS atau UASnya, dan keaktifan mahasiswa dalam bertanya. Gitu sih setahu aku ya, yang aku dengar dari beberapa dosen aku. Terus banyak tugas nggak sih? Jelas dong, nggak hanya di kampus saja, nggak hanya di perkuliahan aja, di sekolah aku juga kan banyak tugas. Tugas matematika, IPA, IPS, kalau di SMP, kalau di SMA ya jurusan IPA ada biologi, kimia dan segala macam, IPS ada geografi, sejarah segala macamnya kan. Ya kayak gitu juga, sama juga kayak kuliah. Tapi kuliah itu kan eh, kita yang apa ya, manage diri kita sendiri, kita yang ngatur diri kita sendiri. Jadi dosen nggak akan, Rahel bikin tugas ya nanti jangan lupa, nggak akan kayak gitu. Jadi kita yang ngurus diri kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku tuh, kalau kuliah tuh mengajarkan kita untuk disiplin gitu, untuk bertanggung jawab sama diri sendiri. Nah, jadi gitu. Misalnya nih, kita kuliah dari Senin sampai Kamis. Pasti beda-beda dong matkulnya. Nah, matkul Senin dikasih tugas satu. Nah, deadline-nya sampai kapan? 2 hari atau sehari itu doang, sampai jam 12 malam. Kita harus kerjain langsung teman-teman. Kalau nggak, itu yang bikin tugas itu numpuk. Karena dalam satu hari itu matkulnya bukan satu dua, tapi ada yang tiga ya kan. Mungkin ada yang empat, tapi nggak mungkin ya. Tapi nggak tahu juga. Mungkin. Nah, itu tergantung kita menyelesaikan tugasnya itu. Terus lagi, eh kebanyakan tuh yang itu yang bingung tuh, gimana sih gitu kuliah itu sebenarnya. Ya kuliah itu sebenarnya seperti itu gitu. Dan sebenarnya kuliah tuh eh, gimana cara kita mengatur diri sendiri biar mendapatkan nilai, biar mendapatkan eh, apa ya, hasil akhir yang bagus. Santai, mungkin ada beberapa kuliah yang santai, kayak aku bukan bilang semua kuliah santai, enggak ya. Kayak di soshum, ya itu lumayan. Saintek, kayak kedokteran, kedokteran pokoknya ilmu kesehatan gitu, yang kesehatan kesehatan tuh mungkin nggak santai, tapi aku nggak tahu ya, soalnya aku nggak pernah sharing sama orang-orang kesehatan gitu. Temen aku yang psikologi, ya lumayan lah, nggak terlalu memberatkan juga gitu. Tapi itu tergantung, kembali lagi ke tergantung universitasnya di mana kita berkuliah gitu. Kalau kalian kuliah di universitas yang internasional, mungkin tapi nggak tahu juga. Bagi teman-teman yang kuliah di internasional, ada nggak sih di sini?
maksudnya ada nggak sih? Terus masalah aktif di apa, di universitas, maksudnya di organisasi universitas atau organisasi luar gitu. eh itu tergantung juga, pokoknya semuanya, semua yang di kampus, semua yang apa yang kita jalanin itu tergantung ke diri kita sendiri. Nggak akan ada yang ngatur kita, nggak akan ada dosen yang nelfon kita tiap hari, halo masuk hari ini, kita masuk ya, masuk ya, masuk ya B, masuk ya C gitu. Mungkin sekali aja, mungkin di grup mungkin ada ya, eh peringatan dari apa, bukan peringatan sih, pemberitahuan dari dosennya, misalnya hari ini kita masuk ya, tapi di grup gitu, bukan personal, bukan satu-satu orang gitu. Terus nih buat teman-teman tunanetra juga, apa sih gitu jadi tantangan bagi teman-teman tunanetra? Kalau aku sih sendiri sih mungkin ada beberapa tantangan ya bagi aku, apalagi aku kuliahnya di universitas yang belum ada menerima tunanetra sama sekali, cuma angkatan aku sama teman aku gitu, teman aku di psikologi, aku di ilmu komunikasi. Mungkin mereka baru baru merintis dan baru akan mengetahui gimana sih caranya kita tunanetra belajar di sana, berkuliah di sana gitu. Dari aksesnya sendiri, kayak akses untuk kursi roda atau akses untuk uh, blind tuh untuk orang buta tuh nggak ada, belum ada, tapi akan diproses katanya si kampus, mudah-mudahan aja dalam waktu cepat. Dan dalam penerimaan dosen, teman-teman, alhamdulillah kalau di kampus aku tuh aware banget merekanya, dan penerimanya bagus lah menurut aku itu. Dan tantangan berikutnya sih di beberapa mata kuliah yang mungkin kita nggak kuasai, bukan nggak kuasai sih, tapi akses akses buat kita tuh belum 100% gitu. Kayak mata kuliah apa ya, mungkin kayak statistik. Nah, statistik tuh kan memakai aplikasi SPSS, apa sih SPSS ya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, mohon maaf, maaf, maaf banget. Nah, itu tuh kan katanya tuh belum akses tuh untuk tunanetra, tapi iya sih, belum akses, belum dibaca screen reader. Nggak tahu ya, itu entah nggak dibaca screen reader apa emang eh laptop aku yang bermasalah atau laptopnya bermasalah, aku juga nggak tahu. Pokoknya itu katanya teman-teman tuh berat, ada yang bilang berat, ada yang nggak dibaca sama screen reader. Soalnya kan kita tunanetra memerlukan screen reader. Terus lagi dibully nggak sih gitu, takut nih kuliah gitu, takutnya nanti dibully, oh mau ikut enggak gitu. Zaman sekarang tuh bully-bulian tuh mungkin nggak ada, ih buta, ih nggak akan ada kayak gitu lagi, soalnya semakin canggihnya teknologi, semakin banyak juga dan semakin luas juga pemahaman orang, walaupun cuma hanya sedikit, tapi orang tahu, oh ini tunanetra, tunanetra terus kayak gini 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 gini. Setidaknya dari 10 5 orang tuh pasti tahu, 4 pasti tahu, 2 pasti tahu mereka gitu. Sedangkan dosen aku aja nih teman-teman ya, aku punya dosen, dosen aku tuh eh, dosen apa ya, tahsin ya waktu itu. Terus ditanya, gimana Rahelza katanya. Terus aku bilang, maaf Pak, saya nggak bisa baca Al-Quran biasa, saya nggak bisa lihat Pak gitu. Terus dia bilang, kamu bisa baca Braille? Bisa Pak, dikit. Aku bilang, nah dari mana Bapak tuh tahu Braille, sementara Bapak tuh hanya ngajar di sana aja dan belum pernah ngajar tunanetra. Jadi mereka tuh tahu walaupun sedikit banyaknya gitu loh teman-teman. Jadi jangan takut kuliah, ayo kita kuliah, ayo kita memperluas sosialisasi, jangan kita tuh hanya berpaku di dunia virtual. Buat teman-teman tunanetra nih, ayolah, ayo bersama-sama gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi gitu teman-teman yang bisa merubah diri kita sendiri teman-teman. um, Juga apa ya, kalau menurut aku tuh temen-temen gini loh, sedangkan orang yang bisa ngelihat aja, teman-teman yang bisa ngelihat tuh susah mendapatkan pekerjaan, apalagi kita yang tunanetra gitu. Dan bukannya aku melabelkan orang yang berpendidikan tinggi itu dapat kerja yang bagus, bukan, maaf nih, mohon maaf, bukan gitu, tapi gimana caranya kita membanggakan orang tua gitu. Di luar sana tuh banyak teman-teman orang yang eh, non disabilitas ya, putus sekolah atau gimana gitu. Kita yang udah diberi akses, udah diberi kesempatan, ayolah kita coba gitu.
kita berusaha untuk bisa. Ya, dengan kita bergelar sarjana, magister atau segala macam, doktor, orang tua kita udah bangga gitu. Ya, bagi teman-teman yang mungkin mohon maaf yang orang tuanya malu memiliki teman-teman, kalau misalnya teman-teman memiliki gelar yang bagus, pendidikan yang bagus, dan wawasan yang luas, mungkin hati teman-teman, maksudnya hati orang tua teman-teman atau lingkungan teman-teman tuh terbuka gitu. Oh, misalnya nih si B gelarnya SIKOM nih atau MIKOM gitu. Kan keren ya gitu. Kan bagi orang-orang tuh pendidikan tuh kalau yang bergelar tuh keren ya bagi mereka. Em, gitu teman-teman. Jadi ayolah gitu. Aku ajak sekali lagi, ayo teman-teman, ayo gitu kita kuliah gitu. Jangan malu, jangan takut gitu loh teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang non disabilitas juga, ayolah kita bareng-bareng gitu. Kita kita nih sama teman-teman, tapi mungkin yang disabilitas ini cuma kurang mata tapi nggak kurang otak gitu. Teman-teman tunanetra itu cuma kurang mata doang, nggak kurang otak gitu. Terus teman-teman tuli cuma mereka nggak bisa denger, nggak bisa ngomong doang, tapi mereka masih punya otak gitu. Mereka yang tunadaksa, mereka cuma nggak punya anggota tubuh kayak tangan atau kaki doang, mohon maaf, tapi mereka masih punya otak teman-teman. Mereka masih punya keinginan untuk bahagia, untuk sukses, untuk membagikan orang tuanya gitu teman-teman. Duh, mohon maaf nih ya kalau aku udah salah-salah kata gitu. Nah, back to kuliah lagi, pokoknya kuliah itu mudah. Tinggal gimana kita untuk memanage waktu diri kita sendiri dan apa yang kita inginkan gitu. Kita pengen sukses enggak? Kita pengen bagian dari orang tua enggak gitu. Jadi ayolah kita sama-sama. Ayo sama-sama kita untuk kuliah, teman-teman. Dan buka gitu pikiran kita gitu. Janganlah bermain-main gitu. Selagi ada kesempatan, hayo gitu. Kenapa enggak? Masalah izin orang tua, kita yang tahu orang tua kita seperti apa. Ayolah gitu. Kita berusaha untuk maju. Soalnya yang sukses kita bahagia siapa? Pasti orang tua. Oke, teman-teman. Sekian dari aku. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.